Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khatimah, Prodi PAI semester 6. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang motivasi berfilsafat dalam pendidikan Islam. Sebelum kita memasuki pembahasan, perlu kita ketahui apa itu motivasi dan apa itu berfilsafat. Motivasi adalah suatu gerakan atau perilaku seseorang, sedangkan berfilsafat adalah mengetahui sesuatu bagaimana apa adanya dan menyikapinya sebagaimana apa yang memperluas pengetahuan penyesuaian diri kita. Motivasi terbagi atas dua. Yang pertama, secara internal. Kita perlu menyadari bahwa kapasitas dan bakat bahwa kita sebagai manusia yang bisa mempelajari apapun ilmu yang ada di dunia. Mempelajari filsafat juga adalah mempelajari diri sendiri. Dengan demikian, kita bisa memahami Tuhan sebagai penguasa jagat raya sesuai dengan pepatah Arab. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Secara eksternal, kita perlu bergaul dengan orang-orang yang dekat dengan filsafat dan punya pengetahuan lebih tentang filsafat. Selain itu, kita perlu mengamati gejala alam sebagai realitas dan objek kajian filsafat yang memberikan suasana menakjubkan bagi manusia. Meningkatkan motivasi eksternal juga diingatkan lewat membaca sebanyak-banyaknya dari biografi para filosof ternama dan meningkatkan motivasi diri agar bisa mencontohi para filosof-filosof yang terkenal. Setiap orang mempunyai metode atau cara dalam menumbuhkan motivasi. Oleh karena itu, tidak dilarang untuk menggunakan metode apapun. Yang terpenting bisa efektif, efisien, dan enjoy dalam membangun semangat berfilsafat, baik secara teoritis maupun tindakan. Islam juga mengajak umatnya untuk memikirkan atau menganalisis dan mengarahkan pandangannya ke langit dan bumi, serta tidak mengharamkan pembahasan yang rasional filosofis. Di sisi lain, setelah umat Islam menguasai daerah-daerah penakluk, pergaulan mereka dengan masyarakat setempat sangat toleran, sehingga banyak orang Yahudi dan Nasrani yang tertarik memeluk agama Islam. Di antara pakar-pakar menerjemah pada masa itu ialah Hunain bin Ishaq, Yakub al-Kindi, Tabit bin Qurra, dan Umar bin Yaksul. Mereka dibantu beberapa staf sehingga dapat berhasil menerjemahkan buku-buku Yunani, Romawi, dan Persia dari berbagai disiplin ilmu seperti filosofi, kedokteran, astronomi, matematika, musik, logistik, sejarah, hukum, sastra, dan lain. Di antara pakar-pakar tersebut, Al-Kindilah yang beruntung memperoleh kedudukan yang baik dari Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mutasim, dan Al-Wadhik sebagai guru istana di samping sebagai dokter pribadi. Kondisi umat Islam seperti di atas membawa akibat adanya akulturasi kebudayaan dengan asing, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di dalam memahami soal-soal agama di kalangan kaum muslim sendiri. Perbedaan tersebut menimbulkan kalangan berbagai aliran dan golongan di kalangan umat Islam yang masing-masing aliran berusaha untuk mempertahankan pendapatnya dalam mengalahkan lawan, sehingga perlu bahan dan teknik berdebat dari manapun asalnya. Hal ini merupakan salah satu motivasi bagi umat Islam untuk menerjemahkan buku-bukunya, yang diantaranya banyak. Yang pertama, banyaknya kepercayaan dan pikiran yang masuk dalam kaum muslim seperti orang Iran misalnya, yang dalam menguatkan kepercayaan
Mereka memakai ilmu berpikir dalam berdasarkan filosofi Yunani. Yang kedua, kecenderungan al-Ma'mun kepada aliran Mu'tazilah sehingga mendorong untuk membela dan menguatkan pendirinya, terutama dalam persoalan kalamullah dengan argumentasi pemikiran. Yang ketiga, kecenderungan al-Ma'mun terhadap kebebasan berpikir serta pandangan yang positif terhadap para filosof sebagai manusia pilihan, di mana yang banyak harus mengambil pikiran-pikirannya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.